Bab 62. Jomblo dengan mengandalkan kemampuan. Dengan bantuan Tuan Putri ke-9, Mileye berjalan ke kota pembatas dunia. Di dalam kota, sekelompok tentara segera mengepungnya, tetapi ketika mereka melihat Tuan Putri ke-9 memapah Mileye, semua orang tercengang. Meskipun Tuan Putri ke-9 pemberani dan lugas, dia tidak pernah sedekat ini dengan seorang pria di kamp militer. Saat itu, Tuan Putri ke-9 tiba-tiba melirik ke arah rombongan prajurit itu. "Apa yang kalian lihat? Minggir dari sini." Mendengar ini, sekelompok orang tiba-tiba mundur seperti burung yang ketakutan. Dan pada saat ini, Mileye pingsan. Kali ini dia benar-benar lelah. Tuan Putri ke-9 menggelengkan kepalanya sedikit, lalu mengendong Mileye langsung ke tendanya. Tendanya sangat sederhana, hanya tempat tidur, meja, dan piringan pasir. Tidak ada yang lain. Tuan Putri ke-9 meletakkan Mileye di tempat tidurnya dan berkata, "Suruh Yina datang." Setelah beberapa saat, seorang wanita yang mengenakan rok hijau masuk dengan membawa ruangan medis di tangannya. Orang ini adalah tabib istananya Tuan Putri ke-9. Tuan Putri ke-9 minggir, dia menatap Mileye, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Sembuhkan dia, tidak peduli obat apa yang digunakan." Wanita rok hijau bernama Yina sedikit mengangguk, lalu berjalan ke samping Mileye. Tangannya dengan lembut menyentuh nadi Mileye, dan setelah beberapa saat dia mengerutkan kening. Dia terluka parah. Mendengar itu, Tuan Putri ke-9 mengerutkan kening. "Selamatkan dia." Yina mengangguk, "Yang mulia jangan khawatir, meskipun dia terluka parah, itu tidak fatal. Dia hanya perlu dirawat dengan baik, tetapi penyembuhan ini mungkin memerlukan banyak ramuan obat yang berharga. Ini." Tuan Putri ke-9 berkata dengan suara rendah, "Tuan Besar telah memberiku banyak barang, berikan semuanya kepadanya." Yina melirik Tuan Putri ke-9, "Tidak banyak yang tersisa. Itu untuk yang mulia untuk keperluan daruratmu, aku gunakan untuknya." Tuan Putri ke-9 berkata lagi, dan tidak ada keraguan dalam suaranya. Yina tidak mengatakan apa-apa dan mengangguk sedikit. Tuan Putri ke-9 melirik Mileye yang berbaring di tempat tidur, lalu meninggalkan perkemahan. Di luar, Tuan Putri ke-9 merentangkan tangan kanannya, dan gulungan teknik seni bela diri alam bumi tingkat atas muncul di telapak tangannya. Alasan mengapa gulungan teknik seni bela diri alam bumi tingkat atas ini sangat berharga adalah karena teknik seni bela diri dalam gulungan tersebut disimpan dengan cara yang istimewa. Dan jika teknik seni bela diri alam bumi tingkat atas ini dilelang, pasti akan direbut gila-gilaan oleh pihak yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ketika bocah itu kembali, dia melemparkan kepadanya seperti sampah. Dan pada saat ini, dia secara alami memahami tujuan sebenarnya dari pemuda ini meminta teknik seni bela diri alam bumi tingkat atas ketika berada di rumah bambu. Dia benar-benar sudah salah paham padanya. Tuan Putri ke-9 menoleh dan melirik Mileye di tenda, matanya cukup rumit. Entah berapa lama, Mileye perlahan membuka matanya, dia tertegun, dan kemudian tiba-tiba duduk. Pada saat ini, dia berada di tenda. Dia menggelengkan kepalanya, dan segera, dia ingat semuanya sebelum koma. Setelah beberapa saat, dia melihat ke bawah tubuhnya. Pada saat ini, semua luka di tubuhnya telah dibalut. Seolah memikirkan sesuatu, dia membuka telapak tangannya, dan sebuah pedang tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Perpaduan Ling Qiao dan Ling Yu. Kedua pedang telah digabung menjadi satu pedang olehnya. Sekarang pedang ini telah melampaui pedang spiritual menjadi pedang terang. Sayang sekali pedang terang ini tidak bisa dilahapnya, jika tidak,
kemungkinan besar dia akan langsung sampai mencapai alam kehampaan. Meski tak bisa menjangkau alam kehampaan, namun kini pedang ini menjadi pedang terang. Pedang terbagi menjadi pedang biasa, pedang spiritual, pedang terang, pedang asli, pedang langit, pedang Tao, pedang abadi. Disebut pedang spiritual berarti pedang memiliki jejak spiritualitas. Pedang jenis ini melampaui pedang biasa, dan pedang terang berarti pedang spiritual sudah memiliki jejak kecerdasan spiritual. Jika pedang spiritual adalah janin yang kabur, maka pedang terang adalah seorang bayi yang sudah serak. Pada dasarnya ada perbedaan besar. Kini, meski Mileye hanya alam energi perlindungan, dengan pedang terang ini, dia bisa dikatakan bisa menekan penguasa alam kehampaan tanpa tekanan. Menari kembali pikirannya, Mileye melirik pedang di tangannya. Satu sisi pedang berwarna biru kristal dan sisi lainnya berwarna merah. Dia berpikir sejenak, lalu berkata, "Namakan kamu dengan pedang keindahan spiritual." Ya, spiritual dari Lin Xiye, kecantikan dari Ladia An. Berbicara tentang ini, dia tertawa. Jelas, dia sangat puas dengan nama yang baru saja dia pilih. Pada saat ini, Tuan Putri ke-9 masuk dengan 2 mangkuk besar. Mileye dengan cepat meletakkan pedangnya dan menatap Tuan Putri ke-9. Tuan Putri ke-9 sudah mengenakan baju besi lembut berwarna perak, yang terlihat sangat memesona. Tuan Putri ke-9 duduk di seberang Mileye, lalu menyerahkan salah satu mangkuk besar kepada Mileye. Mileye mengambil mangkuk besar itu adalah semangkuk daging babi rebus yang harum, dan di bawah daging babi rebus, ada nasi putih. Tuan Putri ke-9 berkata dengan suara rendah, "Di kamp militer, tidak ada makanan khusus, makan apa adanya saja." Setelah dia selesai berbicara, dia makan tanpa ragu-ragu. Mileye juga lapar, jadi dia mengambil mangkuk itu dan mulai makan. Setelah beberapa saat, Tuan Putri ke-9 bangkit, "Ikutlah denganku ke paviliun Zuixian di malam hari." Pergi ke paviliun Zuixian. Mileye sedikit bingung. Tuan Putri ke-9 berkata dengan suara rendah, "Kamu koma selama 3 hari, dan 3 hari yang lalu, aku meletakkan gulungan teknik seni bela diri alam bumi itu di paviliun Zuixian dan meminta paviliun Zuixian untuk melelangnya. Mereka telah mempromosikan itu selama 3 hari, itu akan dilelang malam ini." Mileye mengangguk, "Oke." Tuan Putri ke-9 melirik Mileye, tidak ada ide lain. Mileye tertegun, "Bagaimana menurutmu?" Tuan Putri ke-9 menatap lurus ke arah Mileye, "Kamu mendapatkan gulungan teknik seni bela diri alam bumi itu dengan mempertaruhkan nyawamu. Jadi kamu bisa mengatakan itu milikmu, dan sekarang aku akan membawanya ke pelelangan. Apakah kamu tidak merasa tidak nyaman?" Ternyata mengenai ini, Mileye tersenyum dan berkata, "Bagaimana mungkin tidak nyaman?" Tuan Putri ke-9 hanya memandang Mileye seperti itu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Kita adalah teman, bukankah teman seharusnya saling membantu?" Tuan Putri ke-9 memandang Mileye lama, dan akhirnya dia berbalik untuk pergi, dan pada saat dia berbalik, golok emas di pinggangnya tiba-tiba jatuh di depan Mileye. Mileye tertegun, dan kemudian tanpa sadar mengambilnya. Ia lalu menyerahkan golok emas kepada Tuan Putri ke-9. Tuan Putri ke-9 menoleh dan menatapnya dingin, "Kamu menyentuhnya, aku tidak menginginkannya lagi." Setelah berbicara, dia berbalik dan meninggalkan tenda. Di tempat, Mileye tampak tertegun, "Buset." Setelah beberapa saat, Mileye kembali sadar. Dia melirik golok emas di tangannya, dan melihat pemandangan ini, dia tercengang. Karena golok emas ini ternyata adalah senjata spiritual. Dan itu adalah senjata kualitas spiritual yang lebih baik dari pedang langit suci sebelumnya.
Mileye buru-buru mengejar, dan segera, dia menyusul Tuan Putri ke-9. Kamu golok emas kualitas super, apakah kamu benar-benar tidak menginginkannya? Tuan Putri ke-9 menoleh dan menatap Mileye dengan dingin. Akhirnya aku tahu kenapa kamu jomblo bertahun-tahun. Setelah berbicara, dia berbalik dan dengan cepat menghilang ke kejauhan. Mileye, jelek. Pada saat ini, tawa datang dari belakang Mileye. Mileye berbalik, dan di belakangnya, ada seorang wanita berbaju hijau, Yina yang menyembuhkannya. Kamu? Tanya Mileye. Ketika Yina menyembuhkannya, dia dalam keadaan koma, jadi dia tidak mengenal wanita di depannya. Yina tersenyum kecil, saat kamu koma, luka di tubuhmu semuanya dibalut olehku. Mendengar ini, Mileye buru-buru mengepalkan tinjunya. Terima kasih. Yina melirik golok emas di tangan Mileye, dan berkata, apakah kamu akan mengembalikan golok ini kepada Yang Mulia? Mileye mengangguk, golok ini sangat berharga, dan dia menggunakan golok. Tanpa golok ini, kekuatannya bisa turun drastis. Yina tiba-tiba menutup mulutnya dan tertawa, kamu benar-benar lajang yang mantap. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi dengan ruangan obat. Mileye. Setelah beberapa saat, Mileye kembali ke tenda, dan kemudian dia mengeluarkan 2 batu spiritual tingkat atas dan mulai menyerapnya. Meskipun ada benda asing untuk penyembuhan, energi spiritual adalah obat penyembuhan terbaik. Persis seperti itu, 2 jam kemudian, malam tiba. Tuan Putri ke-9 datang ke tenda Mileye. Tidak, harus dikatakan bahwa dia kembali ke tendanya. Saat ini Tuan Putri ke-9 tidak memakai baju sirah perak, melainkan rok panjang putih perak yang ketat. Rok panjang putih perak itu sangat sederhana, hampir tidak ada pola tambahan, tetapi memiliki rasa yang berbeda dan rambutnya diikat dengan pita putih dan digantung di belakang kepalanya, yang membuatnya terlihat lebih heroik. Yang paling mencolok adalah sepasang matanya, tidak terlalu besar, tetapi setajam pisau. Ini adalah sepasang mata yang tidak akan pernah dilupakan orang. Tuan Putri ke-9 menjentikkan jarinya, dan jubah baru muncul di depan Mileye. Ganti bajumu, ayo pergi. Setelah berbicara, dia berjalan keluar dari tenda. Setelah beberapa saat, Mileye meninggalkan tenda. Di luar tenda, Tuan Putri ke-9 sedikit terkejut ketika melihat Mileye. Pada saat ini, Mileye mengenakan pakaian brokat hitam. Dia memang tinggi besar. Sosoknya lebih kurus dan tinggi karena pakaian ini, dan fitur wajahnya terdefinisi dengan baik. Dia pasti termasuk pria tampan, terutama mata itu, dengan sedikit ketekunan dalam ketenangan, ditambah rambut hitamnya yang panjang. Dapat dikatakan, Mileye benar-benar tampan menawan. Tuan Putri ke-9 melirik Mileye, lalu mengangguk, kamu sebenarnya bisa hidup dengan mengandalkan penampilanmu, tapi kamu harus berlatih keras, kamu hebat. Mileye. Tuan Putri ke-9 berbalik dan berjalan ke kejauhan. Banyak pasukan besar pasti akan mengiring orang malam ini, tetapi aku tidak tahu berapa harga yang bisa terjual. Mileye mengikuti di sampingnya, apakah akan ada masalah? Tuan Putri ke-9 berkata dengan suara rendah, jangan khawatir, ini wilayah Paviliun Zuixian. Jika ada masalah, mereka akan bertanggung jawab. Namun, selama Akademi Changmu tidak terlibat, tidak akan ada masalah, dan Akademi Changmu tidak akan pernah bermusuhan dengan Paviliun Zuixian demi gulungan teknik seni bela diri alam bumi tingkat atas. Mileye mengangguk, seolah memikirkan sesuatu. Dia bertanya lagi, aku berjalan-jalan di kamp militermu sebelumnya dan tidak melihat wanita bernama Yuni. Dia tidak ada di pasukanmu. Yuni. Wanita ini, dia secara alami masih ingat. Tuan Putri ke-9 sedikit merenung, lalu berkata, yah,
kamu bukan orang luar. Yuni dijemput oleh seorang wanita tua tidak lama setelah kamu pergi. Mengatakan itu, dia melirik Mileye, jangan khawatir, baginya, itu jelas merupakan berkah yang luar biasa. Mendengar ini, Mileye mengangguk, itu bagus. Pada saat ini, seorang pria berbaju hitam tiba-tiba muncul di samping Tuan Putri ke-9. Pria berbaju hitam itu ingin mendekati Tuan Putri ke-9, tetapi Tuan Putri ke-9 berkata dengan suara rendah, katakan langsung. Pria berbaju hitam itu melirik Mileye, lalu mengangguk, Yang Mulia, Kerajaan Tang dan Kerajaan Ning juga telah mengirim orang untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini. Mendengar ini, ekspresi Tuan Putri ke-9 tiba-tiba menjadi dingin, matanya setajam pisau. Setelah beberapa saat, dia menatap Mileye dan tersenyum, bersiaplah, kita akan bertarung hebat malam ini. Mileye bersambung.